Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 74. Krisis. 1 bulan kemudian, Sally Butik. Toko pakaian milik Sally itu terlihat ramai. Toko yang baru 1 minggu ini launching sudah diserbu oleh beberapa pelanggan, baik dari kalangan muda-mudi sampai kalangan dewasa. Kendaraan hampir memenuhi parkiran. Beberapa karyawan toko menyambut pelanggan dari luar butik. Selamat datang di butik kami. Sambut seorang karyawan membuka pintu pada setiap pengunjung yang datang. Bagaimana keadaan butik? Tanya seorang wanita berpenampilan seksi dan memakai kacamata hitam. Butik semakin hari semakin ramai nyonya. Kami sangat kewalahan menghadapi lonjakan para pengunjung. Bagus, layani mereka dengan baik. Jika ada masalah, segera laporkan padaku. Baik Nyonya Sally. Sally masuk ke dalam butik. Sally Butik, butik pakaian terbesar di kota ini dengan 2 lantai. Lantai pertama khusus pakaian pria, sedangkan lantai 2-nya untuk pakaian wanita. Sally langsung menuju ke ruangannya. Melihat kedatangan Sally, seorang wanita segera membuka pintu untuknya. Pagi Nyonya. Pagi Ludi. Sally langsung masuk dan duduk di kursi kerjanya. Permisi Nyonya, ini laporan mingguan butik kita. Ludi menyerahkan map pada Sally. Wow, baru seminggu? Untung kita sudah sebanyak ini. Bagaimana bila sudah sebulan atau setahunnya? Mata Sally melotot melihat nominal uang yang tertulis pada kertas. Untungnya pasti tidak akan sebanyak ini jika kita tidak pandai-pandai mengelabui pelanggan kita. Betul, bila kita menggunakan kain kualitas nomor 1 pada semua pakaian kita, maka keuntungan kita pasti akan minim. Aku heran pada toko Her H&G. Bisa-bisanya mereka menggunakan bahan kualitas terbaik dan hanya mematok harga rendah pada pakaian-pakaian mereka. Dari dulu memang mereka mempertahankan kualitas dan mutu produk mereka. Keuntungan di belakang, yang penting berkah. Jadi, butikku ini tidak berkah maksudmu? Mata Sally melotot. Maaf Nyonya, maksudku bukan seperti itu. Terlihat kepanikan di wajah Ludi tatkala melihat tatapan mata Sally. Bagaimana kondisi toko Her H&G sekarang? Apa mereka masih buka? Sampai saat ini, mereka masih membuka toko. Krisis bahan baku membuat toko mereka kewalahan dalam membuat produk baru dan juga memenuhi pesanan para pelanggan mereka. Rata-rata pelanggan mereka berpaling pada butik kita dan toko lain. Bagus, upayakan jangan sampai toko itu mendapat bahan baku yang mereka butuhkan. Aku mau lihat sampai kapan toko itu bisa bertahan dalam krisis. Satu lagi, terus serang mereka di media sosial dengan akun fake agar kepercayaan para pelanggan mereka pudar dan beralih pada butik kita. Baik Nyonya, kalau begitu saya permisi dulu. Ludi mengambil map lalu pergi meninggalkan Sally. Sekarang kamu rasakan akibatnya. Makanya jangan coba-coba berurusan denganku. Senyum Sally mengembang. Sementara itu, kondisi toko kami semakin terpuruk. Kami begitu kewalahan dalam memproduksi pakaian dan aksesoris karena kurangnya bahan baku. Beberapa pelanggan kami mulai komplain karena pesanan mereka lambat jadi. Toko diserang. Media sosial kami dipenuhi dengan komentar-komentar negatif. Banyaknya akun pakai bermunculan dan melontarkan cibiran pedas pada toko kami di sosial media. Inilah, itulah, walau sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Entah dari mana munculnya akun-akun palsu itu, hingga tidak ada habisnya datang menyerang, walau kami sudah blokir. Mati 1, tumbuh 1000, seperti kata pepatah. Satu persatu para pelanggan kami berpaling arah. Apalagi sekarang,
Banyak toko-toko pakaian dan aksesoris bermunculan, mengikuti jejak kami. Toko kami sudah di ujung tanduk. Entah kapan badai ini bisa berlalu. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbak? Jika terus-menerus seperti ini, 1 bulan ke depannya, toko kita sudah dipastikan gulung tikar. Tanya Nisa padaku saat kami berdua berada dalam ruang kerja. Aku juga tidak bisa berbuat banyak. Segala upaya telah kulakukan, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Textile Group masih mempertahankan barang baku kualitas terbaik mereka untuk toko Seli. Bagaimana dengan pabrik tekstil di luar pulau? Apa Mbak sudah coba nego dengan mereka? Aku sudah mengupayakan itu, tapi mereka masih bersikeras dengan harga yang sama. Jika kita mengambil barang baku dari sana, itu sama halnya kita mengalami kerugian. Biaya pengiriman yang cukup tinggi, serta pajak dari pemerintah yang membuat kita merugi bila kita mengambil bahan baku dari luar. Astaga, kenapa serumit ini masalahnya? Nisa, bagaimana dengan gaji para karyawan? Apa toko masih memiliki cadangan untuk membayar gaji mereka? Untuk bulan ini masih, tetapi untuk kedepannya, kurasa kita harus mengadakan seleksi pengurangan karyawan. Aku sungguh tidak tega salah satu dari mereka harus berhenti bekerja di sini. Kita sudah berjuang bersama-sama membesarkan toko ini. Tapi kenapa harus ada pemecatan? Aku melangkah ke arah dinding kaca. Pandanganku menembus kaca. Parkiran yang dulunya ramai kendaraan, kini mulai terlihat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan asing terparkir di sana. Sisanya semua kendaraan pegawai toko. Ya Allah, apa benar tokoku ini akan berakhir seperti ini? Aku ingin sekali menangis, tapi kutahan. Aku tidak ingin Nisa melihatku lemah, hingga semangatnya juga runtuh mempertahankan toko ini. Mbak, Nisa ada solusi agar toko ini kembali seperti semula. Kutarik napas dalam-dalam, lalu membalikkan badan. Apa itu? Mbak coba minta bantuan Pak Reno. Aku yakin, bila Pak Reno tumpang tangan di sini, maka semua masalah yang kita hadapi selama ini pasti akan beres. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Reno, pebisnis handal dan paling ditakuti di kota ini? Mungkin ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan toko. Tapi apa kata beliau nanti jika tiba-tiba aku datang untuk meminta bantuannya? Lagian selama ini perlakuanku padanya kurang bersahabat. Mau tidak mau terpaksa Mbak harus melakukannya. Tinggalkan dulu ego untuk menyelamatkan toko dan nasib para karyawan. Betul katamu, aku harus menerima segala konsekuensinya, apapun itu, demi toko dan nasib para karyawan. Semangat, Mbak. Badai pasti berlalu. Tuhan tidak akan mencobai umatnya melebihi dari kemampuannya. Aku dan Nisa keluar. Kembali pandangan tak lazim harus kami temui di depan pintu. Marta dan teman-temannya sudah membentuk barisan, menyambut kami. Aku akan terus bersama dengan Bu Rini, apapun yang akan terjadi pada toko ini. Ucap Marta. Kami juga, balas yang lain. Aku sudah tidak sanggup menahan air mataku. Kupeluk mereka satu persatu dan mengucapkan terima kasih. Aku berangkat ke perusahaan Antara Group dengan mengemudikan sepeda motorku. Nisa tidak ikut karena dia harus mengawasi toko. Menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku tiba juga di perusahaan mega itu. Melihat kedatanganku, Nindi langsung bersorak. Tumben sekali Mbak Rini datang kemari. Kedua tangannya menggenggam erat tanganku. Maaf Nindi, bukannya aku melupakanmu, tapi kamu tahu sendiri keadaan toko kami saat ini. Nindi paham Mbak, dan Nindi sangat mengerti dengan keadaan toko kalian. Terima kasih Nindi.
apa Parenonya ada? Beliau ada, dan sekarang ada di ruangannya. Kalau begitu, boleh kamu mengantarku ke sana? Dengan senang hati, kami berdua melangkah ke arah lift. Lift membawa kami ke lantai puncak, di mana ruangan Pareno berada. Setelah tiba di ruangan Pareno, Nindi langsung mengetuk pintu. Masuklah, pintunya tidak dikunci. Dengan pelan-pelan sekali, Nindi memutar knop pintu. Akhirnya, kamu datang juga, ucap Pareno dengan raut wajah kurang bersahabat. Terus ikuti kisah ini dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.